Apa jadi? Organisasi Masuk masjid. Kepanjen. Akar dan OKJ. Masuk masjid. Masuk Jess. Masuk masjid, masuk mas. Oh, waduh. Masuk masjid, masuk mas. Oh iya. Jelas Pak. Kali ini Sabtu tanggal 24 April 2021. Muri Rahmat dan beberapa narasumber yang sudah hadir. Cek D. Masuk masjid, masuk mas, masuk masjid, masuk mas, masuk masjid, masuk mas, jangan lupa wudhu, jangan lupa suci, ingat patah suci, masuk masjid, masuk mas, masuk masjid, masuk mas, jangan lupa wudhu, ingat kata suci di lantai masjid. Masuk masjid, masuk mas, masuk masjid, masuk mas. Masuk masjid. Masuk masjid. Siap. Assalamualaikum. Benar Pak? Kita tetap berjalan. Oke, benar monggo. Loh. Langsung pakai seragam dong. Cek cek 1 2 3 cek cek. Ah, si. Siap. Iya. Iya, itu naon. Alhamdulillah. Yang penting sehat, Pak. Cek cek 1 2 cek. Cek cek. Pertamanya saya opening, setelah itu saya menerangkan macam-macam Baitur Rahman, area Kepanjen, kemudian Oke Jack, setelah itu saya menyapa jenengan, terus setelah itu saya nyapa beliau ini karena beliau ini belum, saya nggak tahu biografinya, jadi nanti di talk aja. Oh, iya. Pertanyaannya tentang COVID-19. Apa sih sebenarnya COVID-19? Protokol kesehatan menurut kepolisian itu seperti apa? Yang ringan-ringan aja Pak, kita santai. Kalau saya cenderung ini Pak. Jadi kalau kesadaran masyarakat sudah ada, semestinya peraturan gitu kan nggak perlu ada. Gitu aja. Siapkah Mas? Itu aja Pak. Oh, karena selama ini kan kayak tadi kan saya juga di grup itu dikomentari ono sing like and dislike gitu loh. Percaya nggak percaya ada yang buktinya ono kan gitu aja. Tapi makanya saya arahannya nanti ke mental kolektif, kesadaran sosial aja. Jadi cara disalah-sano sing itu aja. Nyebutannya COVID-19 atau COVID-19 biar seragam? COVID-19 ya. Monggo, ya. Istilah itu saya kan melihat fenomena sosial dan cenderung supporting aja. COVID-19 ada COVID-19 biar seragam, COVID-19 aja Pak ya. Apa tuh Pak ini dipakai? Udah enak ya, saya audionya udah enak saya. Pak Kapolsek mungkin bisa dicek Mas. Masuk nggak suaranya?
Masuk masjid, masuk mas, masuk masjid, masuk mas. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, wudu dulu. Berjaraklah sebelum itu. Anda harus tahu batas, batas suci, batas kotor. Masuk masjid, masuk mas, mas. Lah itu. Katanya apa? Oke, siap. Sudah siapkah? Oh. Testing dulu. Testing. Aku nang kene ora apa-apa iki, ketok lah. Gua sing kok syuting gini tok. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba sebulan dan mula bersukacita. Bulan yang berkah, bulan yang bebas api neraka. Bantur 3 tahun setengah. Sebelum bantur banyak dampit, sebelum dampit jabung. Ini sering Ya. Untuk data payatno nggih dalam untuk data dinamika kasus kan jenengan toh. Ya. Yang data faktor-faktor gitu loh. Kalau saya kan ngomong ya gejala sosialnya. saya pakai dengan lek Cuma aja atau kiwol awalnya juga nggak apa-apa. Bebas itu penting akrab. Banyak yang amal hari-harinya bakal ada melihat ganda lomba-lomba untuk ibadah dunia bahagia surga nanti. nggak miring lagi kan? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ya pakai gini aja ya. Ramadan tiba. Mau berjarak mudah pakai gini ngomongnya kan semuanya Islam. Soalnya pakai gini pas ngomong dibuka. Oh ya, ya. Pakai gini tapi setelah ini dibuka. pas ngomong dibuka Bapak. Itu dari awal sudah. Terus kita tetap protokol gitu. Oke. Ya. Tapi saya nggak apa-apa. Bukan menghormati sesuai aturan saja. Kalau saya hormat pada siapapun. Kalau diterangkan saya kan mau. Gimana? Saya harus pakai. Enggak, standarnya aja. Kalau saya sih orangnya open aja, pilih yang terbaik. Oke deh Pak. Gitu. Pakai. Oke terserah. Hah? Panitia nggak menyediakan pensil nggak? Apa sih? Belum ada ya. Yang kayak gini. Ya. Oh iya. Iya, kadang-kadang ngomong tertutupin kok dikira palsu kan repot itu ya persoalannya. Enak itu bisa Pak. Iya, ekspresinya kan kelihatan. Dinasnya di sini Pak, nggak dilakukan sini. Iya. Oh ya. Nggak bilang polsek. Kapolsek dulu udah meninggal ya Pak yang barusan yang Purna itu ya? Pak Dibrio meninggal. Meninggal ya saya baru kemarin ya Mas. Iya. Yang sepuh itu, yang pindah ke Honda lagi. Udah Pak Dibrio yang nggak di Pak udah lagi itu. Oh, nggak ada lagi itu pindah. Pak Dibrio Sakit apa? Covid. Apa? Bawaannya apa? Diabetes. enggak ada. Anu ya kepayan terlalu apa? Oh, capek. Belum masakan dulu. Masakan dulu enggak. Kalau kita belum ada yang pakai. Ya, kita jadi kenal sama bagaimana udah bisa vaksin. Datanya udah ada. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang di
Baik, dengan acara ini tujuannya adalah menjalin silaturahmi antara Arek Kepanjen dan remaja Cirebon Guru Baitur Rahman, kemudian ngabuburit bermanfaat. Tentunya hari ini edisi perdana, sekali lagi masuk masjid, masuk mas. Cek. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, 252 ampunan bulan yang berbulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Doi, mat betul. Ini steril. Oke, kan jaminannya begitu. Ah, dah, tak cepat ini. Oh, ini kan ekspresif lah. Terus gini. Kalau pakai ini di suara Oh iya masuk. Oh iya. Anu vibrasi lah. Banyak yang amal hari-hari Terus gini. Oh di talent ya. berlipat ganda. Kita mboten pandan. Setting surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa berarti ini nanti dilebihkan dikit ya, Mbak ya. Ya dilebihkan dikit ya. Soalnya kan mulai sudah mulai ya. Sudah siap? Oh ya. setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban Kok Rai udah diabang ini ya? Kayak londo ya. marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Kalau kita biji saat ini, kalau kita minggu dikirim. Ini udah karena Senin dipakai nih, Senin aja jago dong. Oh, oke, langsung kirim. Oh, oke, oh ngoten. Oke, monggo. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Hari ini hari Sabtu 24 April 2021. Selamat berjumpa kembali dengan Munir Ahmad di program Talkshow Masuk Masjid Masuk Mas. Luar biasa masuk. di hari ini. Dan tema untuk
kali ini adalah apa kata Pak Polisi tentang protokol COVID-19. Acara ini digawangi oleh remaja Masjid Baitur Rahman, Arek Kepanjen, Oke Jack, live dari Masjid Agung Baitur Rahman. Baik, pemirsa, sebelumnya remaja Masjid Baitur Rahman adalah merupakan wadah apresiasi untuk kalangan remaja yang memiliki minat dan bakat yang bertujuan membantu ketamiran masjid. Dalam hal ini Remas berperan sebagai pengiring berbagai kegiatan kemasjidan seperti rutinitas sholawatan, pengembangan media, membantu pengamanan jamaah pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dan pada acara-acara besar lainnya. Nah, termasuk pada bulan suci Ramadan menyajikan takjil pada buka puasa untuk jamaah dalam sehari kurang lebih 250 sampai dengan 350. Alhamdulillah, Luar biasa. istimewa Kemudian itu. Arek Kepanjen adalah organisasi atau bisa disingkat AK. Ada sebuah organisasi non-profit berbadan hukum yang beralamatkan di Kepanjen. AK merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan budaya. Macam kegiatan seperti santunan lansia dampingan, santunan anak didik dampingan, pendampingan pasien sakit yang kurang mampu, bedah rumah, bersih makam, dan lain sebagainya. Berbagai kontribusi dapat dituangkan kepada AK, baik pikiran, tenaga, maupun dalam bentuk donasi. Para donatur dapat menyalurkan bantuan langsung kepada pengurus AK atau dapat berdonasi melalui rekening resmi Arek Kepanjen. Oke Jack adalah platform moda transportasi yang melayani jasa Oke Ride, Oke Car, Oke Food, Oke Shop, Oke Kurir, Oke Message. Aplikasi Oke Jack dapat di-download melalui Play Store serta telah berafiliasi dengan Shopee dan Linkajah. Ayo download aplikasinya sekarang dan dapatkan bonus poin setiap kali transaksi selama bulan Ramadan. Bonus. Oke Jack, hemat setiap hari. Baik, pemirsa yang saat ini bergabung, bisa Anda melihat di IG Baitur Rahman Kepanjen Official atau live Facebook Arek Kepanjen atau AK. Baik, kita sapa narasumber kita semuanya di sore hari ini. Beliau adalah Bapak Kompol Yatmo SH, lahir Tulungagung 15 September 1964, alamat di Jalan Simpang Danau Tondano dalam A3B22 Sawo Jajar. Saat ini beliau adalah Kapolsek Kepanjen. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Tentunya semoga Ramadan ini penuh berkah, apalagi panjenengan profesinya sebagai seorang polisi tentunya luar biasa ya, pengamanan COVID, pengamanan yang lain menjelang Lebaran gitu Pak ya. Baik, berikutnya kita sapa beliau ini bernama Ki Jumali, tapi saya belum tahu beliaunya seperti apa, biar dikenalkan sendiri. Saya panggilnya Lejum. Assalamualaikum Lejum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Piye kabare Lejum? Alhamdulillah, puji Tuhan. Bojone siji apa piye? Satu jenis kelamin. Satu jenis kelamin ya. Baik, beliau ini budayawan yang tentunya ada dua sisi pendapat nantinya. Ada budayawan, ada kepolisian yang akan menerangkan ya tengah tema apa kata Pak Polisi tentang protokol COVID-19. Baik Pak Yatmo, sebelum saya ke Lejum, sebenarnya apa sih protokol COVID-19 menurut versi kepolisian? Sebenarnya sama sih, cuman kita perlu tahu juga dari kepolisian seperti apa. Terima kasih Pak Munir, bahwa protokol untuk COVID-19, bahwa kita sebagai Polri untuk pelaksanaan COVID-19 kita melaksanakan pengawasan, yaitu terutama tentang prokes. Prokes ini utamanya sangat kita perlukan, bahwa prokes ini memang menguntungkan. Seperti contoh, kita sudah aturan dari pemerintah, kita diperintahkan untuk pelaksanaan tentang cuci tangan. Setelah itu tentang pakai masker, memakai masker, terus penyemprotan desinfektan. Setelah itu penyemprotan desinfektan, kita memakai masker ini wajib
Karena masker ini sangat menguntungkan. Bila mana kita tidak pakai masker, kita bicara ini kalau tidak pakai masker atau facial ini butiran-butiran ini yang ribuan ini akan menyebarkan. Sehingga kita wajib ada masker, minimal kedua masker minimal hanya di sini kita. Untuk itu kita diwajibkan untuk masker dan jaga jarak. Jaga jarak ini juga sangat penting. Kita tidak boleh, walaupun kita di masjid, itu harus jaraknya minimal 1 meter. Kita sudah jaga jarak, Pak. Ya, ini sudah jaga jarak. Seperti inilah. Ini yang kita mintai dan kita menurut aturan dari prokes protokol COVID-19. Memang Pak Yatmo, kita memang benar-benar sekarang ada pelajaran yang luar biasa di mana India yang awalnya dia di sana itu sangat katakannya berhasil menekan angka positif COVID-19, ternyata sekarang menjadi tsunami COVID-19 di sana. Ini kalau Indonesia lengah, masyarakat Indonesia akan ceroboh, akan seperti di India nantinya ya. Baik, sebelumnya saya sapa juga untuk Ki Jumali atau Jum. Kalau menurut sampean gitu ya, protokol kesehatan itu menurut versi budayawan, versi masyarakat itu piye? Sebenarnya kalau saya ya, serahkan pada ahlinya. Artinya selama ini masyarakat itu yang tidak percaya, dia tidak punya keahlian apa-apa kalau tidak percaya. Ya medis silakan medis, nanti sosial, nanti syariat hukum dan sebagainya silakan Pak Polisi, kan gitu aja. Artinya masyarakat sekarang itu kadang-kadang bukan ruangnya diurusin, gitu loh. Kalau saya ke budaya udah, neono pentas kan aku, neono pengamanan kasih Pak Polisi gitu aja, proporsional. Selama ini wong sing rame itu karena tidak tahu ruangnya, gitu loh. Jadi ngomong di sana ngomongnya gini disebar katanya. Bahkan kemarin yang India itu yang diupload yang beredar itu kan kasus gas bukan kasus COVID. Jadi seolah-olah kematian numpuk walaupun nyatanya memang itu. Artinya apa? Sebenarnya kalau polisi pun tidak usah terlalu berat bekerja atau aparat negara tidak usah terlalu bekerja jika masyarakatnya sudah dewasa paham aturan. Polisi sudah tinggal enak aja. Kayak saya polisi nggak bakal nangkep saya karena saya sudah tahu aturan. Tapi kalau mereka yang sambil nantang oleh bargaining dan terkenal yang polisi, ya itu. Jadi Pak Polisi nggak bakalan nangkap saya karena saya sudah tahu diri, mawas diri. Aku ya pengen selamat. Jadi saling aja. Saya tidak akan konfrontir sama pihak aparat gitu loh. Siapa ya? Siap semangat Sampean selama pandemi ini terpengaruh nggak dengan kondisi sama sebagai seorang budayawan, nggak jadi manggung dan sebagainya? Ya boleh Jum. Ruang itu, ini sering-sering dipolitisir, dipersenti persoalannya. Tidak hanya budayawan. Ibu rumah tangga pun sekarang harus memanage keuangannya karena semua berpengaruh tidak hanya di budayaan, ya kan? Kalau budayaan masih ada cara. Sehingga hari ini pun saya sudah lama nggak pentas Pak. Ya ada beberapa kali pentas, tapi sekarang saya malah jualan pedang uwuh. Nah, kalau pedang uwuh itu sama pedang pompon. Nanti kalau Kapolres saya antar lah satu paket aja nanti. Ya alhamdulillah hari ini untuk daya tahan tubuh saya punya empon-pon, saya punya jahe, kunir, temulawak, itu minuman-minuman untuk daya tahan tubuh. Ya itu adalah warisan nenek moyang kita, itu aja. Jadi jangan pakor bantong bahwa hari ini kita seolah mati, hari ini enggak. Justru ketakutan itu secara mental itu yang membuat imun kita turun. Nah kalau kita gembira ketemu silaturahmi segini, kan kita makin sehat. Tidak hanya lewat medicine-nya, tidak hanya lewat kesehatannya, tetapi batin kita kalau sehat, kita semua alhamdulillah sehat. Saya nggak akan benci Pak Yatmo. Kalau saya benci Pak Yatmo, pikiran saya benci terus. Saya capek, saya sakit. Ya saya train aja tanpa beban ketemu Pak Yatmo. Dia kan sama-sama aja lah gitu Pak. Itu Pak ya. Saya ngomongnya ngawur Pak. Iya, bahwa kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan Pak Jum, ini merupakan salah satu masyarakat yang inovatif ya. Beliau tidak bisa manggung, tapi dia punya ide di mana dia jualan wedang uwuh yang juga untuk meningkatkan imun. Ada pendapatan yang masuk. Sebenarnya masyarakat juga dengan kondisi ini bisa berinovasi ya, dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Baik, Pak Yatmo, sebelum ada pertanyaan, ada lagi yang Ibu sampaikan dengan keterangan tadi?
Jadi kita sampaikan bahwa masyarakat ini memang ada yang sudah paham terhadap COVID-19, namun juga ada yang belum paham. Karena masyarakat di Jawa Timur ini Kabupaten Malang adalah urutan yang ke-18. Itu jumlah yang kita datakan, yaitu jumlah yang positif itu 2.958 orang. Jadi yang sembuh itu 2.754 orang. Jumlah yang meninggal 185 untuk Kabupaten Malang. Namun untuk Kepanjen saja itu jumlah positifnya adalah 882 orang. Jumlah yang sembuh 768 orang, yang meninggal dunia 93 orang. Yang dirawat saat ini sampai saat ini tadi jumlahnya 11 orang, 21 orang. Yang isolasi mandiri adalah 11 orang, yang 10 ini di rumah sakit. Mohon untuk Bapak-bapak yang dan semuanya masyarakat yang di Kabupaten Malang, kita dipahami bahwa COVID itu memang ada. Jangan sampai sekarang, wah COVID tidak ada, sekarang hura-hura. Setelah kena baru sadar. Baru sadar. Kalau kita kena, karena kita kan dari aparat, tiap hari ketemu masyarakat yang sakit, yang di rumah sakit, yang di isolasi di rusunawa. Seperti apa permintaan? Ya Pak, kita minta sehat Pak, bagaimana caranya? Ya itu. Tapi alhamdulillah Ki Jumali tadi sudah membuat alatnya, yaitu empon-empon, obat uwuh. Itu untuk menguatkan imun kita. Untuk itu moga-moga nanti Ki Jumali supaya lancar. Amin. Memang sekarang kesenian sekarang ini kita disesuai di Mendagri nomor 9, kita hanya dikasih kesempatan 20% kita melaksanakan kesenian ini. Tapi kesenian ini kita sudah berupaya, kita sudah meminta, masyarakat banyak yang ke Polri itu minta kepada pimpinan kita, minta Pak, tolong Pak, ini bagaimana Pak, ini kok kesenian kok dibiarkan? Wong kita kalau kesenian, namanya kesenian tidak ada yang tidak hura-hura. Namanya kesenian ini. Tapi kita situasinya kita itu di sini kita satu pandemi COVID-19, yang kedua bencana alam di Malang Selatan, sehingga kita wajib untuk berduka. Untuk itu kita masyarakat kita mohon dengan hormat, kita harus menghormati dan kita paham terhadap upaya-upaya kita, upaya pemerintah untuk memberikan support kepada orang jangan yang sampai lah kerumunan dibubarkan polisi kan. Itu gede. Kalau kita ada kesenian itu tidak ada yang tidak kerumunan, pasti kerumunan. Walaupun kita sering-sering tiap hari berupaya kita tetap membubarkan kerumunan. Berat ya tugasnya Polri ini. Suatu sudah seperti itu. Banyak sekali pahalanya. Belum lagi berhadapan dengan masyarakat, kemudian aturan juga harus ditegakkan, dan tentunya kepolisian berupaya berinovasi bagaimana masyarakat bisa tenang dan mereka tertib dengan protokol. Baik bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung, sekali lagi silahkan Anda bergabung melalui IG Baitur Rahman Kepanjen Official atau live Facebook Arek Kepanjen. Di program hari ini atau sore hari ini masuk masjid, masuk mas. Biasa tagline-nya. Masuk masjid, masuk mas. Memang live dari Masjid Agung Baitur Rahman. Ini inovasi yang akan menjadi cikal bakal suara mereka, suara Arek Kepanjen, suara remaja Masjid Baitur Rahman, dan semua masyarakat Kabupaten Malang bisa bergabung di acara ini. Baik Pak Yatmo dan Lek Jum yang bergabung saat ini, ada pertanyaan. Mungkin ke Pak Yatmo dulu. Apakah ada sanksi jika masih ada orang yang memaksa mudik? Ini nasional ini, lebih antar kota, antar provinsi. Gimana ini Pak? Jadi kita sampaikan bahwa Polri dengan adanya aturan-aturan yang terbaru bahwa kita tidak boleh mudik. Kita sudah ada upaya-upaya. Yang pertama kita yaitu membuat upaya-upaya dalam menghalau masyarakat yang mudik. Yang pertama kita membuat yaitu pos checkpoint. Pos checkpoint ini kita dari Polres Malang itu membuat checkpoint jumlahnya 6. Yang pertama yaitu di perbatasan Malang Pasuruan, itu tempatnya di Bapotelo. Terus exit tol Lawang, exit tol Singosari, exit tol Pakis, dan perbatasan Malang Lumajang nanti ada di tempatnya di Ampel Gading.
Yang keenam yaitu di Malang Blitar, perbatasan Malang Blitar nanti akan dibuatkan checkpoint yaitu di Karangkates. Yang kedua kita juga membuat pos keamanan, pos PAM yaitu keamanan intinya satu di Malang Selatan di JLS, karena di wilayah Malang Selatan namanya Lebaran pasti balik kampung itu rame, sehingga dulunya tidak ada, sekarang nanti tahun ini akan dengan pimpinan kita Pak Kapolres akan membuat yaitu di JLS perempatan JLS Balikambang yang masuk untuk pintu masuk ke Balikambang ke timur ke Panjen ke timur ke itu sampai nanti ke Sandangwiru itu. Nah, nanti yang kedua yaitu di pos Kepoharjo. Kepoharjo ini untuk menghalau orang-orang yang mau keluar masuk dari wisata Batu, sehingga nanti supaya tidak macet, nanti kita akan dibuatkan nanti pos situ. Nah, pos itu terpadu, bukan aja Polri aja, nanti ada TNI, ada dari pemerintah daerah, ada dari organisasi yang lain, dari dinas kesehatan, semuanya lengkap. Itu kurang lebih satu pos itu dihuni kurang lebih orang 60 orang. Jadi lengkap. Ada dari kesehatan juga menyiapkan, ada ambulannya, ada protokol kesehatannya. Jadi kita lengkap. Dari keamanan, sarana dan prasarana sudah kita siapkan. Jadi nanti alat IT juga ada. Jadi nanti kita membuat apa ini dari kamera kah? Apa nih? Drone kah? Drone juga kita untuk dipantau. Nanti pusatnya ada di pos Karanglo. Untuk di checkpoint itu nanti dilakukan seperti apa untuk Pak yang datang itu? Checkpoint nanti ini teknisnya nanti masyarakat yang umpama yang dari Surabaya nanti akan turun ke lewat jalan darat, lewat tol Bapotelo. Nanti di sana akan dilaksanakan pemeriksaan. Di pemeriksaan di sana ada fungsinya masing-masing, nanti dari Polri, dari dinas terkait, ada dinas perhubungan, dari TNI, dari polisi nanti yang ngecek. Nanti kita seperti prokes kesehatan, setelah cek prokes nanti kita upama ada yang cek suhu ada juga, nanti kita istirahat di lokasinya dikasihkan ke timnya kesehatan. Setelah di sana ada kegiatan itu nanti kita istirahatkan seperti karantina, isolasi mandiri selama berapa hari? 5 hari. Di 5 hari. Resiko ya? 5 hari. Kalau sudah memang seperti itu, kalau dia tetap ngotot, ya nanti kita tetap, kalau memang itu benar-benar terbukti kena suhunya tinggi, nanti kita akan kita kirimkan ke puskesmas setempat. Namun tugas kita wajib kita kembalikan. Jadi tidak ada yang bisa lolos. Nanti akan kita kembalikan ke tujuannya masing-masing. Kemana dari asalnya tadi? Nanti kita kembalikan ke wilayahnya masing-masing. Iya. Oke, Lek Jum. Kita sama niku nggawa apa namanya? Oh ini kalau polisi ya senjata lah. Senjata. Ada gongseng. Ada yang kurang itu nggak enak. Iya. Mungkin bisa sebelum ada pertanyaan nang sampean, ini biar tahu lah pemirsa sama itu budayaan seperti apa gitu ya. Saya ini kalau lihat aja, tanya di Google, di sana ada wayang bola-wali, itu wayang saya. Tuh, secara struktural saya ini wakil ketua umum Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (PBNU). Jadi saya PBNU pusat. Itu. Gitulah. Untuk kegiatan kreatif saya bikin wayang plastik. Artinya wayang bola-wali itu, di mana wayang ini hari ini kan wayang biasanya dari depan. Kalau ini dari belakang depan bisa. Itu secara visualnya. Kenapa bola-wali? Secara filosofis hari ini banyak orang berbolak-balik. Hal yang benar, katakanlah saya punya kekuasaan, saya punya duit, ngomong tak salah ke wong liya. Hal yang salah karena saya punya kekuasaan, punya kehebatan, punya masa, tak gawe bener. Itu tidak proporsional sesuai dengan hukum, sesuai dengan alam, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, orang cocok. Itulah sebabnya saya adalah bikin wayang bolak-balik. Bolak-balik wayang, bolak-balik zaman. Gitu. Seperti itu ya. Oke, Jum. Lejum maksudnya 1 menit aja deh. Apa yang nembang atau apa gitu ya? Saya nembang. Saya itu sebenarnya hari ini karena situasi seperti ini banyak sekali kangen. Biasanya nek arep traweh kan ono rangen. Ya. Nawae tu saumagoti anata ibardi
Sari Ramadan hati sana hati fardo lillahi ta'ala niat ingsun aku poso ya nutuka sedina meneh anglakoni fardune bulan Ramadan sak jerone ing taun iki. Itu warisan leluhur. Masuk Majid. Masuk Mas. Pertanyaan bagi semua Jawa luar biasa. Baik, ada yang gabung ini di sore hari ini. Pertanyaan untuk Lek Jum. Ya. Menurut Ki Jumali, mudik itu tradisi atau bagaimana? Kalau tidak mudik, apa tidak sah? Sebenarnya mudik itu adalah tradisi, di mana ini adalah dulu antara Yai Wahab Hasbullah dan Pak Karno itu bikin, karena waktu itu terjadi perpecahan di antara kelompok masyarakat. Beliau berdua itu ingin ngumpul dengan judul halal bihalal. Karena Idul Fitri itu hanya ada di Indonesia, di Arab nggak ada, di Sudan nggak ada, Malaysia nggak ada. Malaysia ngikut malahan. Nah, kumpul-kumpul ini, tetapi karena mental kita sering silaturahmi ini, ya sebenarnya kan mereka karena mental urban setelah era industrialisasi itu, orang-orang kota numpuk duit. Jadi aku mulai ketok gagal nek dum-dum duit. Aku disubyo-subyo nek wis mulai nggo oleh-oleh begitu aja. Termasuk Pak Yatmo mungkin pulang ke kampung, wah anak wis duwe pangkat, ponak-ponakane dijak ngluyu dan sebagainya. Itu prestis tersendiri. Nah, karena itu adalah sebuah prestis, itu adalah adat. Sebenarnya kadang-kadang kalau memang tidak terkabulkan itu memang alangkah kurangnya. Ya. Tetapi kalau dikalkulasi lagi, resiko luwih gede, dialem bayarno pulang kampung wis saiki dadi polsek Panjen dan sebagainya, mbiyen senengane angon wedhus katakanlah ya. Itu kan poin. Tapi kalau itu dikalkulasi lagi, momen itu bisa saja dimanfaat Wayatno bahwa aku rasa mulai karena dulur kabeh nek memang situasi kayak ngene timbangane resiko iki. Ya. Gitu loh. Kok timbang-timbang? Nah, itu bisa di NP, tradisi itu masih bisa ditambahin, tidak dilawan, tidak diprotes, pemerintah harus gini, enggak bisa. Karena nah itulah masyarakat kita sejane mung sadar wae timbangane resiko luwih gede mbok ora iso mudik. Ya, polisi ini ya sakno kan gitu aja. Enggak hanya polisi, pihak yang lain, ormas yang lain dan yang support entah pramuka, salam pramukanya itu juga ngewangi kabeh. Ya, itu loh. Pak Yatmo. Iya. Kalau kita bicara mengenai mudik gitu ya, mudik itu apakah dari luar kota atau dalam satu kota sendiri? Contohnya rumah saya Wajah gitu ya. Terus saya ingin mudik ke Kepanjen, di sini orang tua saya. Apakah itu termasuk mudik atau gimana Pak Yatmo? Apa yang nanti akan di checkpointnya itu seperti apa? Terima kasih. Jadi kemarin kita melaksanakan yaitu rapat koordinasi yang dari provinsi tingkat provinsi, Forkopimda tingkat provinsi, kita Zoom meeting yang diikuti oleh Bapak Bupati juga di Polres, Bapak dan ini Pak Bu Gubernur itu menyampaikan kita ada dibuat per rayon. Kita punya rayon namanya Rayon Malang Raya. Bahwa kita itu nanti mudik itu dari rayon Malang Raya nanti boleh dari Batu ke Kabupaten Malang, itu boleh. Dari Malang Kota ke Panjen boleh, Malang Batu ke Kota boleh. Namun yang tidak dibolehkan itu dari kita luar kota. Sebenarnya kita tidak punya rayon dari Malang kita ke Blitar, dari Malang kita ke wilayah Tulungagung. Dilokalisir ya? Nah, dilokalisir. Itu sudah dibuatkan per rayon. Ya. Sehingga Malang Surabaya Raya juga ada. Kita kalau ke Surabaya dari Gresik ke Sidoarjo boleh, Sidoarjo ke Surabaya Kota boleh. Tapi kalau dari Surabaya Sidoarjo mau ke Pasuruan itu tidak boleh. Itu seperti itu rayon. Kita yang kena dampak untuk Jawa Timur adalah
Surabaya Raya, Malang Raya, dan Madiun Raya. Nah, untuk itu kita memang aturannya seperti itu, ya kita laksanakan. Nah, namun kita juga tidak otodidak, kita sesuaikan, ya. Tidak apa kita harus selalu otot-otot, dan kemanusiaan ini sekarang kemanusiaan ini seperti kemanusiaan yang kita laksanakan. Kita seperti itu. Tapi aturan ya tetap kita laksanakan. Ya, saya pikir kalau nilai tradisi memang begitu ya, itu adalah mudik salah satunya. Hari ini saya dengan teman-teman sini termasuk dengan jenengan tidak salaman. Sebenarnya kalau saya tidak memikir resiko, saya salaman. Sudah lama saya nggak salaman. Mau ke Kiai NU, ke Kiai sama ke guru saya, ke teman pun, ke keluarga. Demi menjaga orang lain juga menjaga diri saya salaman aja enggak. Itu pun secara dinilai orang terserah. Saya jelaskan, saya nggak mau salaman bukan apa-apa. Timbangannya timbang. Mungkin ini sekolah kabeh. Orang di duit kalau rumah sakit ya kasihan ya double-double. Saya itu mah Pak. Terus terang saya tidak menentang peraturan itu, dan memang saya tingkatan saya udahlah saya begini aja atau begini kalau teman, tapi kalau sama Pak polisi ini kan enak ini aja lah. Ini juga tradisi loh Pak. Karena tradisi cium tangan, tradisi berpelukan, cipika-cipik ibu-ibu, atau ya ini kan juga tradisi. Ini pun kita bukan kita hilangkan lah. Ada cara lain, salaman lewat hati yang lebih dalam gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak Anu, kita jawab Bapak. Dari Polri, pemerintah Polri yang tertinggi memang pernah memerintahkan pada bawahnya bahwa kita tidak boleh bersalaman bersentuhan. Kita hanya seperti ini Pak, memang betul ini kewajiban seperti ini atau seperti ini. Nah, ini intinya menyampaikan salam, ini sama dengan itu. Udah itu kita juga memang pas itu kita tidak bersentuhan, tapi namanya orang, kita bersentuhan ini khawatirnya ya kalau ada, kalau enggak, kalau kena apa ya khawatirnya seperti itu. Iya, luar biasa. Ya itu nilai tradisi. Mudik dan salaman. Kalau memang tradisi, ya dulu kita ya pasti cium tangan sama orang tua, sama yang di atas kita pasti seperti itu. Perpeluan. Ya, baik. Pak Yatmo dan Tejum, saya sapa dulu pemirsa yang saat ini bergabung di IG maupun di live Facebook Arek Kepanjen. Dan ini ada yang jabri saya sendiri melalui WA. Ini pertanyaannya adalah untuk Pak Yatmo, daerah-daerah mana yang rawan Pak Yatmo? Wilayah kabupaten. Iya Malang, ya, Kabupaten Malang yang rawan positif COVID-19, yang perlu penjagaan ketat lah. Ya. Terima kasih. Jadi untuk Kabupaten Malang ini yang dinyatakan masih ada COVID-nya yaitu adalah Singosari, Lawang, Pakis, dan Kepanjen. Kita sendiri masih 21, yaitu 1 Talangagung, Jenggolo, wilayah kita, dan Kepanjen. Kemarin sudah kita laksanakan di Ngadilangung ini 1 hari itu 2. Baru kemarin aja meninggal. Itu sudah dinyatakan meninggal. Itu sudah dinyatakan tidak ada sama sekali, tidak ada COVID nih. Kalau masyarakat wah aman, tidak ada COVID, itu sudah hura-hura. Kita dari warung-warung sudah full. Tapi kalau kita ingatkan, nanti benturan sama kita. Oh Pak, enggak ada apa-apa. Kita yang tiap hari, tiap malam melaksanakan operasi justisi kalau tiap malam. Kita adalah gabungan dengan TNI Polri dan Satpol PP dengan organisasi lain, Banser. Kita dengan Senkom, dengan organisasi yang lain, dengan Salib Kuning. Dengan kebudayaan belum Pak, dengan teman-teman kesenian belum. Ya, dari kesenian belum. Lebih biar lebih rileks lah. Ya, nanti ini masih banyak karena ini sekarang ini mulai tangga akhir ini Mendagri nomor 9 sekarang. Ini BPKM Mikro dilaksanakan Mendagri nomor 9. Ini nanti kita sampai tanggal 3. Tanggal 3 Mei ini sampai berlanjut ini. Ini kita ada zona kita zona-zona. Kalau dulu agak meningkat karena ini zonanya memang agak berkurang. Ini kalau zona hijau itu memang kosong, tidak ada yang kasus COVID. Tapi kalau zona kuning itu 1 dan 2 orang yang kena positif
dalam satu RT dan selama 1 minggu itu dinyatakan zona kuning. Zona oranye itu 3 sampai 5 orang dalam satu RT dan dalam 1 minggu terakhir itu dinyatakan zona oranye. Tapi kalau zona merah melebihi dari 5 orang dalam satu RT dan dalam 1 minggu. Contohnya Jenggolo, Ngadilangkung, ulangi di Talagung. Talagung itu sampai 10 sampai 11 per RT. Per 1 RT kemarin. Jadi untuk itu kita masyarakat kita mohon bantuan dengan rumah, kita saling paham dan pahami tentang COVID ini. COVID ini tidak, memang kalau kita lihat tidak ada warnanya, bentuknya apa. Tahu-tahu kalau sudah begini kita siapa? Susah kita semua. Terus yang kita dari Polres Malang khususnya kita punya program namanya Ramadan Mantap. Ramadan Mantap itu dari Pak Kapolres membentuk ya namanya Ramadan Mantap, itu ada 4 program. Namanya yaitu program Brawijaya. Program Brawijaya itu yaitu yang pertama kita ditugaskan seluruh jajaran polsek, seluruh polsek dan polres yaitu melaksanakan dapur umum, bagi-bagi sembako dan bagi-bagi takjil. Kalau polres juga di depan polres, kalau polsek juga di depan polsek. Semuanya sudah melaksanakan kita. Intinya untuk mengurangi dari masyarakat yang tidak mampu, bahwa dia juga bahagia. Dia kok saya tidak punya apa, termasuk tukang beca, kita narik belum ada dapat, sehingga kalau ada takjil sembako ini sudah mengurangi. Program berikutnya? Program berikutnya yaitu program Mojopahit. Program Mojopahit yaitu melaksanakan pengamanan di masjid, di seluruh masjid. Jadi Polri semua dan instansi terkait dan semua organisasi lain itu melaksanakan pengamanan di masjid sewaktu kita terawih. Pengamanan apa itu? Pengamanan terawih, sholat terawih. Untuk COVID? Untuk bukan, juga itu COVID juga menghalau, dan kita untuk melaksanakan pengecekan prokes, protokol kesehatan. Masjid-masjid yang tidak melaksanakan protokol kesehatan nanti kita yang ingatkan. Karena sebuah namanya orang kan numpuk-numpuk sudah dikasih ini tanda pink sejajarnya dari belakang nonjol. Sehingga itu. Mas Pak, berikutnya kita yang ketiga itu program Pajajaran. Pajajaran yaitu kita melaksanakan operasi pasar dan melaksanakan pengecekan bahan sembako di pasar. Jangan supaya sembako nanti harganya sekian ditinggikan 2 kali lipat. Untuk itu kita sudah koordinasi dengan instansi terkait termasuk di Perindak, sebagai pasar, kita gabungan untuk melaksanakan menetralisir, untuk menetralkan harga seperti normal seperti biasa. Yang keempat yaitu program Mataram. Program Mataram ini yaitu Polri yaitu punya binaan. Ini yaitu tokoh agama namanya Dai Kamtimas. Dai Kamtimas kita sampaikan kepada tokoh agama yang menjadi Dai Kamtimas Polri, yang di binaan Polri, mohon dengar hormat untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik, Jadi kita berkumpullah dengan keluarga di tempat atau di rumahnya masing-masing atau tetangganya kita aja. Kalau bisa ya jangan sama sekali di rumah saja, jangan sampai mudik ke luar kota. Itu membahayakan juga kita, karena biayanya hanya sedikit. Kalau kena itu meningkat seperti itu. Oke, baik, Lejum. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek bahwa PPKM Mikro itu dampaknya luar biasa, menekan angka penyebaran COVID-19 sampai tingkat RT. Jadi RT nanti akan ada bendera gitu ya. Kalau memang dia itu di situ ada yang positif dan sebagainya, yang ada yang hijau bahwa ini bebas dan sebagainya. Kalau menurut budayawan ini cocok nggak di tradisi kita gitu ya? Tradisi kita itu tetap yang namanya serawung itu. Bisa saja karena saya nggak kenal Pak Yatno, saya curiga jangan-jangan beliau yang bawa penyakit. Siapapun orang yang baru datang harus itu juga mempengaruhi diri saya. Artinya kalau teman saya, teman sepermainan baru keluar kota atau berapa hari tidak di tempat, kita kan juga curiga. Itu memang
sistem sosial kita memang harus seperti itu. Kita tidak kehilangan, tapi tiba-tiba dia nggak pamit dari Jakarta. Nah, tiba-tiba bawa sini kan juga, kita juga repot. Artinya memang saya setuju sekali, urusono sing paling cedek. Orang usah ngurusi sing ado-ado. Hari ini kan banyak orang ngurusi sing ado-ado kemeruh gitu loh. So tahu bukan urusannya. Urusono naik Kapolsek ya ana boe naik Kapolsek ngono ae wis lah. Sing nang RT kene wis RT kene wae, sing aku sak keluarga kan ro. Oh anakku lunga ke sana habis ini kan dari mertua, oh tahu kan indikasi itu harus kita jaga. Urusan sing paling cedek orang sang ngurusi ado-ado lah. Ngono ae, itu ae. Lingkup terkecil dulu. Oh iya. Karena PPKM Mikro kan sistemnya seperti itu. Jadi luar biasa bisa menekan karena kalau di RT kan langsung dapat diketahui oleh pihak desa dan sebagainya. Baik, kalau peran kepolisian terhadap PPKM Mikro ini gimana Pak Yatmo? Jadi PPKM Mikro ini dari pihak bawah kita punya namanya Babin Kamtipmas. Kalau TNI punya namanya Babinsa. Nanti di bawah, paling bawah yaitu desa. Desa ini namanya nanti akan berjalan 5 pilar. 5 pilar itu yaitu dari Polri, TNI, kepala desa dan dari Puskesmas. Itu melaksanakan pengecekan. Jadi untuk menekan angka Covid yang di desa di RT RW. Sehingga kita ada namanya posko PPKM Mikro, itu paling bawah. Jadi nanti kalau dia tahu dari ini kita koordinasi datanglah ke sana. Ada yang melaporkan Pak ini kita ada kena ini. Sehingga nanti datanglah 5 pilar itu. Kalau nanti 5 pilar nanti ketemu, udah ketemu dicek. Kalau nanti dicek itu langsung dibawa ke di tracing, di tes, tracing dan treatment. Itu nanti akan kita kalau sudah selesai, nanti kalau memang itu terbukti kita langsung kita bawa ke Puskesmas. Sehingga penanganannya secara cepat. Kalau memang tidak ada ya tidak ada, aman. Tapi kalau sudah terbukti, ini tanggung jawab nanti kita serahkan ke Puskesmas yang berwajib. Yang mengurusi untuk kesehatan. Sesuai tugas masing-masing. Lejum, kalau kita bicara mengenai COVID-19, apakah Lejum pernah ada kisah di Lejum sendiri atau keluarga yang terpapar COVID-19 sampai saat ini? Alhamdulillah, walaupun saya kemarin ke Jawa Tengah pentas acara Desember, tapi saya coba walaupun teman-teman pengen kita bebas, kita enggak. Artinya saya pun mampir ke rumah mertua saya karena mertua juga tua. Saya lebih baik tidak salaman. Saya juga begitu ke anak-anak saya atau ke anak-anak sangkar saya, wis lah rasa salaman, rasa popo dalam mendiati. Artinya apa? Saya tidak punya itu. Tetapi beberapa kawan saya baik di Jogja atau di Malang sini atau di beberapa tempat tidak lama itu sering berturutan karena terutama dengan penyakit bawaan. Umur saya itu ada yang sehari ya, 1 minggu kadang 2 seumur saya. Itu karena penyakit bawaan. Nah, itu pun saya juga kayak kemarin saya juga gitu diundang untuk layat, walaupun sebelum layat saya ikut doa aja, doa dari jauh itu lebih bagus. Ya saya bukan berarti tidak hadir, itu daripada saya bersiko kan saya orang itu seperti masuk rimba itu loh. Saya tidak kenal daripada saya digigit macan, yang penting digigit sama kijangnya loh, gitu aja. Artinya memang itu menjadi prihatinan. Walaupun saya tidak mampu melihat mendetek penyakit itu, tapi terbukti teman-teman sudah banyak yang meninggal. Dari situ maka kita harus punya sikap. Ojo kemeruh. Wah, percaya polisi ngerti apa, iki wong dudu dokter, terus nggak ngerti medicine, enggak usah. Artinya ya udah polisi memang tugasnya jaga aja. Nah gitu. Saya juga begitu, kan gitu. Dari sini porsinya masing-masing. Polisi Joko, aku tak menghibur, sing apa indikasi tahu kesehatan ya udah dokter bidangnya masing-masing gitu loh. Ya. Tapi saya polisinya nggak pernah ngajak budayaan sehingga terserah Pak. Krisis sosial awal saya itu khawatir. Saya udah ngomong ke teman-teman secara nasional. Kebetulan kan penasihat Kapolri itu teman saya 3. 1 Dr. Wildan itu Brawijaya urusan ekonomi, kemudian urusan HAM dari Jakarta, kemudian urusan ormas itu Andi Subiakto itu teman saya semua. Saya ngomong pada mereka, konflik polisi dengan gerombolan itu karena persuasif.
Kalau itu kita titipkan di Cawil premani apa ketuanya apa anak-anak tokoh-tokohnya, itu kan akan lebih manis gitu. Itu Pak, saya ngomong itu loh. Saya ngomong apa adanya. Ya, semoga ini bisa menjembatani ya Pak nanti antara kepolisian dengan budayawan. Diajaklah nanti mereka untuk sama-sama prokes, sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat nantinya. Ya, Pak Yatmo, monggo. Oke, terima kasih Pak Jum. Jadi nanti kita sampai pas hari ini ketemu, nanti kita memang belum untuk budayawan ini belum pernah Pak ini. Iya. Nanti mau bantuan nanti Pak Jum, nanti kita biar tahu di lapangan. Iya. Nanti sama-sama dengan petugas TNI Polri dan yang instansi terkait, nanti kita ajak Pak Jum biar nanti ormas yang lain dan Pak Jum biar tahu paham. Wah, di sini ada begini. Wah, di sini begini. Bagaimana nanti kita? Nanti kita sama-sama untuk melaksanakan, menyadarkan masyarakat biar paham dan tahu. Wah, kita itu COVID ini seperti ini loh. Biar kita aman untuk selamanya nanti. Iya gini, besok saya punya hajat ngumpulin anak-anak. Mungkin bisa dipersingkat. Pak Yatmo, mungkin saya udah hadir besok aja. Buka bersama anak-anak. Itu ngomong gitu aja. Kurang panjang sebenarnya ya. Iya. Itu becek kalau mungkin sowanten Polsek terus benjing besok kayaknya saya buka bersama diundang lah ya. Ya. Ya biar sosialisasi anak-anak gitu. Ini namanya polisi dekat dengan masyarakat. Masyarakat juga dekat dengan polisi gitu ya. Tapi tetap berjarak. Dekat secara hati. Baik, ini sebelum saya tutup ada pertanyaan tadi kayaknya sudah dijawab tapi perlu disempurnakan lagi. Tingkat dampak COVID-19 sampai hari ini bagaimana Pak Polisi? Kira-kira kapan ya berakhirnya? Masyarakat sudah jenuh. Saya juga sama. Biasanya saya nge-MC di mana-mana. Sekarang kan terbatas gitu ya. Sekarang pun saya ngomong juga harus ada batasnya juga gitu ya. Mau nggak Pak Polisi? Pak Polisi, saya ikut Pak Polisi. Pak Yatmo. Aduh gitu ya. Oke lah monggo. Terima kasih bahwa kita ini memang di wilayah Kepanjen khususnya ini dampaknya memang besar. Kita kemarin sudah zona hijau saya itu. Kemarin zona minggu yang berapa? Kita 2 minggu ini dinyatakan di zona merah ini kan. Karena apa? Ya ada keramaian Pak. Keramaian orang punya hajat. Sudah mau izin kita tolak, pakai salon besar, sudah kita datangi sana, sudah kita hentikan, salon tidak berpakai. Tapi sudah namanya orang sudah terlanjur, namanya orang kalau sudah bersentuhan sudah terlanjur. Orangnya juga di sana namanya orang kalau sudah di pernikahan itu jarang Pak. Orang itu orang tua, tidak akan menyadari bahwa orang tua itu, paling ya diajak sama ikuti aja. Namanya orang sampai berkeringat itu tanpa ada protokol kesehatan. Kita imbau Pak, kita ingatkan harus pakai protokol kesehatan. Calon jangan dipakai. Kita harus jaga jarak. Di sana ya sama. Kita sampai datang itu nata kursi sendiri aparat itu. Semua aparat kita tata sendiri jaraknya 1 meter. Sehingga kursi-kursi yang di dalam kita keluarkan. Itu seperti itu. Itu sudah kita Musfika seperti itu. Pak Camat, saya, Pak Danram sudah upaya seperti itu. Kita datang langsung karena pimpinan kita mesti teleponnya ada melaporan mesti datangnya ke Pak Kapolres atau Pak Dandim menyampaikan Pak di sana ada ini lapornya ke pimpinan sehingga pimpinan karena Kapolsek saya dan tampilnya itu Adi Kanjen dan Pak Cam pasti kita harus bertiganya Pak tidak boleh kita langsung ke sana sendiri khawatirnya nanti kalau dipintir wah polisi kalau sendiri Pak kita harus bertiga ada Musbika kita. Oke, kita harus mengakhiri karena keterbatasan waktu dan closing statement dulu dari Pak Yatmo tentang protokol COVID-19. Monggo Pak Yatmo, kemudian Leju. Ya. Terima kasih. Kita mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Malang, khususnya Kepanjen, bahwa Polri mengimbau bahwa kita untuk melayani di hari Idul Fitri dilarang untuk melaksanakan mudik. Jadi kita sudah mengimbau kepada masyarakat dan kita sudah membuat banner di tepi jalan sudah kita buatkan yaitu gambarnya Forkopimda Kabupaten Malang itu boleh kata-katanya kita balik pakai bahasa Arema, bahasa Madura, bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Intinya tidak boleh mudik, jangan mudik atau bolak-balik. Yang kedua kita mempunyai tokoh masyarakat mohon membantu pada tugas kepolisian untuk menghimbau karena kalau yang ngomong itu Pak Yai pasti nanti masyarakat disegani sehingga kita lewat tokoh agama
menghimbau, memberi tolong supaya menghimbau pada masyarakat jangan mudik, karena selama ini kita kalau di hari libur panjang, libur malam minggu itu tambah COVID-nya tambah naik, tidak berkurang, tambah. Kita mulai yang sebelum Natal, tanggal merah, tanggal libur panjang, libur bersama itu ternyata tambah, sehingga di pemerintah membuat keputusan untuk Idul Fitri ini kita dinyatakan tidak boleh melaksanakan mudik. Mohon dengan bapak-bapak sekalian dari saudara-saudara kita Detolang dan saudara kita yang mohon dipahami dan dimengerti. Polri menghimbau jangan dilaksanakan untuk mudik, silakan di rumah saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatmo. Kemudian Lek Jum, kalau yang ngomong budayawan pasti akan diikuti oleh budayawan juga atau masyarakat gitu ya, penggemar sampean Lek Jum. Monggo closing statement untuk acara kali ini. Closing statement sebenarnya simple. Prokes, aturan yang ada itu sebenarnya alat bantu. Tapi jika kita menjaga diri, menjaga orang lain, ya sudah, prokes itu sebagai standar mula. Kalau kita ingin selamat, ingin jaga mulia, jaga awam dewe, ya lakonono, gak usah sampai bikin malu terus diparani aparat, diparani polisi, itu kan bikin malu aja. Artinya ya udah, kalau kita sadar, nggak usah ditentang, memang itu upaya aja. Itu upaya agar kita semua sehat. Jangan egois, jangan mikir diri sendiri, jangan merasa sakti, jangan merasa imun. Walaupun sudah disuntik vaksin, tetap menjaga diri. Jangan merasa aku wis aman, belum tentu. Kita nggak tahu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatmo, terima kasih Lek Jum yang sudah bersedia hadir di talkshow Masuk Masjid Masuk Mas. Kita tagline bareng-bareng agar semangat program ini bareng-bareng 3, 2, 1 Masuk Masjid Masuk Mas. Kita tepuk tangan ya meriah. Terima kasih, saya Munir Ahmad live dari Masjid Agung Baitur Rahman. Sampai jumpa di talkshow minggu depan atau Sabtu yang akan datang. Saya Munir, sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu tapi berjarak tetap. Foto. Anu sewu. Ya aku tak kirim nang grup. Di grup kan ada Pak Harun, Pak Kapolres. Nah, itu program itu kemarin yang dari saya Pak. Ya karena bokang PP itu loh. Saya dikirim bokang, ya